Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang karena limpahan rahmat hidayah serta taufik darinya pada sore ini. Kajian ini jangan bikin orang ketawa. Tidak live. Nanti saya edit. Baik, nanti saya edit, saya potong. Ya, jangan bikin ketawa ya. Kehayatan kajian ini biasa dulu. Ya, di sini saya tahu sebelah sini. Ya, kita mulai saja. Ya. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang akan limpahan rahmat hidayah serta taufik darinya. Kita kembali dikumpulkan di tempat keluarga kita, tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, di majelis, yaitu majelis Lotalara. Semoga ya majelis ini bisa terus berjalan dan terus memberikan manfaat untuk keluarga dan orang-orang sekitar. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ibu-ibu yang bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pesanan atau permintaan dari bendahara, kajian itu bendahara ya. Kajian. Sekretaris. Permintaan dari sekretaris dan salah satu anggota yaitu Kak Umi meminta tema tentang hak suami dan istri, tentang rumah tangga. Katanya begitu. Jadi insya Allah pembahasan kita hari ini tidak keluar dari ya hak dan kewajiban suami maupun istri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rumah tangga itu diibaratkan oleh para ulama seperti batu bata. Batu bata yang digunakan untuk membangun bangunan yang bernama masyarakat. Apabila rumah tangga itu baik, maka masyarakat pun akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila rumah tangga itu buruk, maka akan melahirkan generasi-generasi yang merusak masyarakat, ya, yang tidak bermanfaat di tengah masyarakat. Oleh karenanya, untuk melahirkan keluarga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, Allah SWT firman, kalau Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian. Maksudnya Allah menciptakan ya laki-laki dan perempuan, kemudian disatukan dengan ikatan pernikahan. Litaskunu ilaiha, untuk apa pernikahan tadi disatukan? Agar mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dalam rumah tangga, baik suami maupun istri. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kemudian Allah jadikan di antara suami dan istri itu kasih sayang, ya, rasa cinta. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berfikir, ya, mau merenungi. Ini tujuan pernikahan. Bagaimana caranya supaya rumah tangga itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia. Maka tidak ada cara lain kecuali kembali kepada ajaran Nabi dan Rasul, ya. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu terkait dengan bagaimana seorang istri menjalankan perannya,
ya, melaksanakan kewajibannya, ya, menerima haknya. Begitupun sebaliknya seorang suami menjalankan perannya sebagai seorang suami dan menerima haknya. Ya. Di antara kata Nabi SAW yang menjadi hak seorang istri terhadap suami, yaitu seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah SWT mengatakan, ya, para suami itu hendaknya mereka berbuat baik kepada istri-istri mereka. Ya. Ma'ruf yaitu sesuai dengan urf, ya, adat istiadat setempat. Maka yang biasa kebaikan yang berlaku di suatu tempat, maka hendaknya suami melakukan hal tersebut kepada istrinya. Ini hak pertama seorang istri. Apalagi hak istri terhadap suami, yaitu semuanya beberapa hak istri terangkum dalam sebuah hadis. Ya, Nabi SAW mengatakan terkait dengan hak istri terhadap suami, an tut'imaha idza ta'imta wa an taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Nabi SAW, yang merupakan hak istri terhadap suami, yang pertama an tut'imaha idza ta'imta, memberi makan kepada istri makanan yang dia makan, ya. Makanya ini juga merupakan kewajiban bagi suami. Apabila dia membeli sesuatu makanan di luar rumah yang enak, maka berdasarkan hadis ini hendaknya dia memberikan, agak jauh sedikit, nanti masuk kamera, agak sedikit, ya. Ya, hendaknya dia memberikan makan kepada istrinya apa dia beli. Contoh misalnya siapa di sini? Suami yang ada di belakang siapa? Kak Halid misalnya. Misalnya Kak Halid beli nasi padang misalnya. Ya. Maka Kak Halid sebaiknya beli juga untuk Kak Jenny. Ya. Antut'imaha idza ta'imta. Makanan yang dia makan itu juga yang diberikan kepada istri. Ya. Jadi jangan sampai seorang suami itu makan yang enak-enak sendiri, istrinya dilupakan. Nah, ini tidak sejalan dengan perintah Nabi SAW. Ya. Wa antaksuha idza tasaita. Kemudian juga membelikan pakaian yang layak, ya, yang baik untuk istrinya. Ya, kalau suami beli pakaian, maka sebaiknya dia juga beli pakaian untuk istrinya. Ya, meskipun dia tidak beli untuk dirinya, tetap dia harus, ya, membeli untuk istrinya, untuk keperluannya. Ya, seandainya istrinya tidak punya pakaian yang layak misalnya, ya, maka wajib bagi suami untuk membelikan pakaian. Kemudian hak istri terhadap suami juga, wala tadribil wajha. Jangan sampai dia memukul wajah, ya, tempeleng, tampar. Subhanallah, ini bertentangan dengan, ya, ajaran Nabi SAW. Nabi tidak pernah memukul istri-istrinya, tidak pernah, apalagi ditampar. Ya, tidak boleh seorang suami itu main tangan. Tidak boleh, ya. Wala tuqabbih. Kemudian hak istri juga dari suami untuk tidak dijelek-jelekan, ya. Tidak dibuka aibnya. Ya, jangan sampai ada suami yang menceritakan kejelekan istrinya kepada tetangga misalnya, atau kepada saudara-saudaranya, mengumbar aib istrinya. Tidak boleh. Wala tuqabbih. Jangan juga dicela, dimaki, tidak boleh, ya. Itu hak istri. Wala tahjur illa fil bait. Dan tidak menghajar. Hajar itu bukan hajar pukul, ya, bukan. Hajar itu mendiamkan. Ya, misalnya istri ini ada sesuatu yang harus diajarkan, ada sesuatu yang harus dididik. Istrinya tidak mau, ya. Maka suami ini mau menunjukkan rasa marahnya. Dia diamkan istrinya. Dan ini tidak boleh dilakukan kecuali di rumah, kata Nabi. Wala tahjur illa fil bait. Misalnya Kak Halid punya ada sesuatu tidak suka sama Kak Jenny misalnya, ya, tapi sudah dikasih tahu Kak Jenny-nya tetap ngeyel. Maka bagaimana caranya? Kak Halid bilang, oh ini saya harus diamkan dia supaya dia sadar. Nah, ini dilakukan di rumah, tidak boleh di luar. Lagi pergi di pasar, diam, dua-duanya diam, tidak mau bicara, ya, ditanya diam. Nah, ini keliru. Kalau mau menunjukkan hal seperti ini, cukup di rumah, jangan sampai orang luar tahu. Kata Nabi SAW, ya, wala tahjur illa fil bait. Nah, ini diantara hak
istri terhadap suami. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, ya, bagaimana seorang istri itu, ya, menjadi wanita terbaik, dan sekaligus di dalamnya tersirat perintah yang merupakan kewajiban istri terhadap suami. Ya, ketika Nabi SAW ditanya, ya, ayun nisa'i khairun, ya, wanita seperti apa yang terbaik? Subhanallah, suara ikan masuk dalam rekaman. Mantap. Luar biasa. Ya. Tidak apa-apa, ya. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, wanita terbaik itu seperti apa? Maka Nabi bilang, ya, allati idza nadharta ilaiha sarratka. Yang kalau istrinya suami lihat istrinya senang. Ya, itu wanita terbaik. Istri terbaik itu yang kalau suaminya lihat senang dia. Subhanallah, ya. Nah, itu berarti harus senyum, ya. Jangan cemberut. Ya. Alhamdulillah, saya punya istri sudah masuk dalam kategori hadis ini, insya Allah. Ya. Iya. Senang, ya. Ya, allati idza nadharta ilaiha saratka. Kata Nabi, istri terbaik itu yang kalau suami lihat senang dia. Jadi kalau ada istri yang suami lihat tidak senang, maka dia belum menjadi wanita terbaik. Ya. Allati idza amartaha ata'atka. Wanita terbaik yang kedua syaratnya kata Nabi, yang kalau suami perintah dia langsung ikut. Nah, ini juga merupakan kewajiban bagi istri. Ya. Hak bagi suami, kewajiban bagi istri apa itu? Kalau dia perintah ikuti, taat. Ya. Jadi tidak membantah. Ya, tidak membantah. Dan ini luar biasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Laisa 'alal mar'ati, ya, haqqun laisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujab min haqqi zauj." Kata Nabi SAW, ya, tidak ada kewajiban, ya, yang lebih diutamakan bagi seorang istri setelah kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya, yang lebih wajib melainkan kewajibannya terhadap suami, ya, bukan kepada mama dan abi, tapi kepada suami. Ya, itu penting untuk kita fahami. Ya. Ya. Jadi itulah kewajiban seorang istri terhadap suami untuk ditaati. Ya. Ya. Wa idza ghibta anha hafizatka fi farjiha wa maliha. Kata Nabi SAW, yang merupakan kewajiban istri, hak suami juga. Apa itu? Kalau istri suaminya pergi, dia jaga rumahnya, hartanya dijaga. Begitu juga kehormatannya, tidak asal memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah misalnya, atau ada tamu langsung. Dah. Jadi kalau misalnya di rumah ini, misalnya contoh di rumah ini, ya, ada Mam Fajril, tiba-tiba datang tamu, tidak ada Kasalman, oh tidak ada orang, tunggu di luar, jangan masuk, nah, gitu, misalnya. Jadi tidak boleh langsung masuk, itu maksudnya, ya. Dia jaga kehormatannya, ya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, wala tukhalifu fi maliha wa nafsiha bima yakrahu. Dan istri itu tidak menyelisih suami baik dari hartanya maupun dirinya sesuatu yang dibenci oleh suami. Misalnya saya kasih contoh, Kak Khalid suka lihat kalau Kak Jane ini pakai baju warna hitam misalnya, atau kerudungnya yang ini yang dia lagi pakai misalnya. Tapi Kak Jane ini sukanya yang lain, kerudungnya misalnya kayak kerudungnya Salwa misalnya. Misalnya Kak Jane ini punya 2 kerudung, Kak Jane ini suka kerudung yang kayak Salwa, tapi Kak Khalid suka yang Kak Jane pakai. Nah itu Kak Jane harus utamakan yang Kak Khalid suka. Tidak boleh, oh saya suka yang begini, tidak boleh. Maka yang Kak Khalid suka yang harus Kak Jane utamakan, ya begitu. Itu contoh dari hadis ini, ya.
Begitu juga masalah yang lainnya. Ya. Ya. Makan juga begitu. Makan. Misalnya ini Abaddon. Ya kesian juga hal itu kayak gini terus dari tadi. Ya. Abaddon misalnya suka ikan misalnya. Contoh, suka ikan. Ya, misalnya ini Abaddon suka ikan tongkol misalnya. Misalnya ikan tongkol. Nah, Kahayat ini tidak sukanya ayam misalnya. Ya, ayam. Tidak mau dia masak ikan tongkol, maunya ayam. Saya sukanya ayam. Nah, ini tidak boleh. Dia harus utamakan suaminya. Ya, wala tukhalifu bima yakrah. Jangan selisihan dia benci. Tapi ya lebih bagus lagi masak ayam, masak tongkol sedikit-sedikit. Nah, lebih bagus. Tapi kalau hanya uangnya cukup beli antara salah satu, utamakan tongkol. Itu loh. Ya, itu maksudnya. Jadi mengutamakan suami. Begitu juga ibu-ibu yang saya muliakan Allah, kakak-kakak, adik-adik. Ya. Jangan sampai kita ini mengutamakan orang lain daripada suami. Contohnya apa? Kita keluar itu luar biasa. Saya lihat ini kayak contoh di rumah. Dandannya luar biasa ini sekarang semuanya. Ya, betul tidak? Tapi kalau di rumahnya coba kita pergi, subhanallah. Ya, ala kadar semuanya. Ya, ini menunjukkan bahwa kita belum mengutamakan suami. Kita belum mengutamakan suami. Nah, makanya contohnya menggunakan parfum. Kapan wanita itu boleh pakai parfum? Boleh, bukan dilarang. Boleh, tapi di mana? Di kamar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, ayyuma mra'atin, wanita mana saja ista'tarat, dia pakai parfum. Ya. Thumma marrat 'alal qaum, lalu dia melewati laki-laki ada di pasar misalnya, di toko Sarina misalnya, di mana saja. Misalnya ini tempat orang banyak-banyak, misalnya Kaidah jangan tersinggung. Maksudnya bisa jadi di samping tokonya Kaidah, dijualnya Kaidah, ada laki-laki banyak misalnya. Nah, mereka pakai parfum misalnya, lewat di situ, ya. Liyajidu min rihiha, supaya orang cium parfum apa yang dia pakai misalnya. Fahiya zaniyah, kata Nabi, perempuan seperti itu dia, banyak maaf, pelacur. Nabi yang bilang, bukan saya. Makanya hati-hati. Utamakan suami, termasuk semuanya. Ya, iya. Ya. Nah, itu loh. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga yang di luar, ingat. Jangan sampai kita itu menuntut hak lupa dengan kewajiban. Kata Ibnu Abbas, ya, saya itu suka menghias diri saya sebagaimana istri saya menghiasi dirinya untuk saya. Artinya kita pun kalau mau istri itu pakai lipstik di kamar, pakai parfum di kamar, kita juga jangan bau asam maksudnya. Kita pun harus wangi, harus jadi teladan. Kalau bau asam dua-dua ya kurang lebih sudah. Mau bagaimana lagi? Ya, kalau mau istrinya wangi, dia pun harus wangi, harus tunjukkan contoh yang baik. Itu. Jadi bukan cuma istri saja, suami pun harus seperti itu. Ya, ya. Mam Fajril lagi ngintip-ngintip ya. Ya. Nah itu. Siapa? Biar sudah. Yang penting suaranya sampai. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian perlu diperhatikan, suami juga punya hak yang besar terhadap ibu-ibu sekalian. Ya. Jangan main-main. Ya, Allah SWT firman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki suami itu pemimpin bagi para istrinya, para wanita. Jadi sudah kodratnya suami itu pemimpin. Ya, suami itu pemimpin. Maka jangan sampai kita berusaha menjadi pemimpin bagi suami kita. Kita menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya, harus kita itu ya menjadikan suami sebagai pemimpin. Nah, yang bapak juga harus tahu tugas pemimpin. Apa tugas pemimpin? Yang pertama itu dia membimbing keluarganya supaya selamat dari azab Allah, api neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad
la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah Tahrim Allah mengatakan, wahai orang beriman, ya, ku anfusakum, wahai bapak-bapak, para laki-laki, peliharalah keluargamu dari api neraka. Subhanallah, neraka itu yang katanya bahan bakarnya apa? Apa? Manusia dan batu. Subhanallah, luar biasa. Ya, peliharalah, itu tugas bapak-bapak sekalian. Jadi bapak-bapak juga harus ikut kajian. Ini bapak-bapak tidak pernah ada ikut kajian. Bagaimana? Bagaimana mau menjadi seorang pemimpin tanpa ilmu? Harus ada ilmu bisa memimpin. Ya, itu baru modalnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum dia berucap dan beramal, kata Imam Bukhari. Bagaimana dia mau berucap, bagaimana mau beramal kalau tidak punya ilmu? Ya, subhanallah. Ini penting sekali ya. Kemudian apa juga tugasnya mengajak istri, anak-anaknya untuk beribadah. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya. Al-ayah. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar. Kadang-kadang ada anak istri yang melawan, harus sabar, dinasihati terus. Wastabir 'alaiha, sabar. Ada mungkin istri yang tidak mau dengar perkataan suami, disuruh sholat tidak mau. Nanti, sabar, terus disampaikan. Ya, subhanallah. Oleh karena Rasulullah SAW menyampaikan sebuah keadaan orang beriman, suami istri, luar biasa. Ini kalau sudah sampai levelnya seperti ini, subhanallah, insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Apa itu yang kata Nabi SAW? Ya, tentang suami istri. Ya, tentang suami istri. Kalau dia bangun malam, dia sholat. Ya, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu imra'an. Allah merahmati seorang suami. Qama minal lail, dia bangun malam. Ya, thumma salat, lalu dia sholat. Ya, thumma aikadha zaujatahu, dia bangunkan istrinya. Ya, dia sudah sholat, dia bangunkan istrinya. Atau mungkin mau ajak sholat bersama, boleh. Misalnya Abadon mau sholat malam, ya, bisa juga Abadon sholat dulu, setelah sholat baru bangunkan Kahayat. Ya, nah, ini juga perlu saya perhatikan ya, perlu saya sampaikan. Hendaknya seorang istri itu memanggil suaminya dengan panggilan yang disukai. Contoh, saya punya istri panggil saya abang. Abang. Subhanallah, saya senang. Nah, kalau bisa, ya ibu-ibu sekalian, panggil suami itu dengan kalimat yang suaminya senang. Ya. Ya. Misalnya panggil abang misalnya, atau kalau di NTT mungkin kakak misalnya, ya, yes, ya, atau sayang misalnya sayang, boleh, tidak masalah, ya. Jadi itu wujud penghormatan seorang istri kepada suami, ya. Makanya ridho suami itu penting untuk didapat oleh seorang istri. Jangan main-main. Jangan anggap hal-hal yang sepele ini ya tidak penting. Penting. Ya. Kalau dengan panggilan yang sederhana membuat suami ridho, cinta kepada kita, para ibu, para istri, kenapa tidak kita lakukan? Ya. Nah. Baik. Karena kita lambat mulainya, jadi mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Saya persilakan. Kalau ada yang ingin bertanya, iya di luar, silakan. Kak Umi. Oh iya, Masya Allah. Ini yang minta temanya ya. Oh iya. Ayo sudah. Bismillah ya. Istri kan harus mengikuti perintah suami. Ya. Jadi di saat misalnya makan siang atau malam, pas suami pulang sholat, dia minta makan. Ya. Kita ini pas mau sholat,
didahulukan mana? Siapa mana? Kita sholat tuh. Subhanallah. Lihat pertanyaan istri soleha itu seperti itu. Ya, luar biasa. Itu pertanyaan saya yakin tidak terlintas di sebagian benak ibu-ibu. Itu luar biasa kaum ini, masya Allah. Ya, jadi bagaimana kalau sudah mau sholat, tiba-tiba Bang Helmi, ya, misalnya panggil istrinya, tolong siapkan makan, ya, Umi siapkan makan misalnya. Mana yang harus didahulukan? Ya, kata para ulama, ya, ini saya jelaskan sedikit ya. Kalau berkaitan dengan sholat sunnah, kata Rasulullah SAW, la yahillu lil mar'ah, ya, la tahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biidzni. Seorang istri itu tidak boleh dia puasa sunnah, ya, kalau suaminya ada di situ, ada satu rumah misalnya, kecuali dia minta izin, kata Nabi, kecuali dia minta izin. Apa maksudnya? Kata Imam Nawawi, di sini menunjukkan bahwa suami itu ribut ya, suaranya sudah berkurang. Jadi kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, mereka bermadzhab Syafi'i. Mereka mengatakan dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa taat kepada suami itu lebih didahulukan daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Contoh, Kak Umi mau sholat sunnah, mau sholat sunnah, tapi Bang Heli bilang siapkan makan, maka yang harus didahulukan membuatkan makanan. Nah, tapi kalau dia berhubungan dengan wajib, contoh, Kak Umi ini tidak sadar, waktunya sudah mepet, dikit lagi habis waktu duhur, dikit lagi habis waktu duhur. Kalau dia tidak sholat, habis waktu duhur. Tiba-tiba Bang Helmi juga baru pulang pancing, misalnya, pancingnya sama saya misalnya, pulang, ya, minta makan, maka mana yang harus didahulukan? Kata para ulama yang didahulukan sholat, karena berkaitan dengan hak Allah. Ya. Tapi kalau sholat sunnah, maka yang didahulukan melayani suami, membuat apa? Menyiapkan makanan suami. Adapun kalau tadi pulang sholat, kata Kak Umi, belum sholat duhur, maka disiapkan makanan karena waktu duhur masih panjang, ya, masih panjang. Insya Allah tidak akan ketinggalan. Ya, tapi jangan sampai bermudah-mudahan sampai waktunya mau selesai, mau masuk waktu asar baru sholat, tidak boleh. Ya, selesai siapkan makan langsung sholat. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa, masya Allah. Ada lagi yang lain? Kaji ini, mau tanya kaji ini. Di luar tema tidak apa-apa. Di luar tadi ada kata yang satu lagi, siapa? Kajian. Belum ada ya. Ibu Adi, mau tanya Ibu Adi? Tidak. Iya. Siapa yang panggil tadi? Oh, Kak Ida ya, Kak Ida. Bismillah ya, Kak Ida. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan Ustaz, kita mengurus suami yang sakit ya. Subhanallah. Nah, kadang kita kan kerja, Iya. nah, terus dipanggil, Iya. nah kita bilang tunggu dulu, terus sehingga suami kan emosi. Iya. Nah, hanya kita sedikit marah juga sama suami. Iya. Itu gimana, dosakah atau tidak? Berat pertanyaan ini. Ya. Jadi memang pada asalnya itu seorang istri itu harus taat kepada suami. Itu pada asalnya. Artinya seperti yang dikatakan Syekhul Islam, ya, tidak ada kewajiban yang lebih utama bagi seorang istri setelah kewajibannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, melainkan kewajibannya terhadap suami. Ya, kalau sebisa mungkin kita itu mengingat, ya, bahwa dengan mengurus suami ini pahalanya besar. Itu insya Allah bisa membuat kita ikhlas dan sabar. Ya. Setiap kaidah urus suami, ingat bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ini ada pahalanya. Ya, itu insya Allah bisa membuat kita lebih sabar. Jadi jangan mudah marah. Ya, insya Allah. Al-ghadab, kata Nabi SAW, awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Bukan perkataan Nabi. Ini kata seorang penyair Arab. Ya, kemarahan itu awalnya kegilaan, akhirnya menyesal.
misalnya Kaidah habis marah-marah, nanti pasti menyesal. Aduh, kenapa tadi saya marah? Maka jangan sampai kita itu terbawa emosi. Ya, kadang karena manusiawi juga. ya itulah manusia. Manusia itu lemah. Ya, nah itu tugasnya kita untuk melatih diri bersabar. Ya, karena sabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata para ulama, ada satu dari beberapa amal ibadah yang pahalanya tanpa batas. Tidak ada yang tahu berapa totalnya. Salah satunya sabar. Iya. Sabar terus, tidak ada batasnya. Makanya kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, keliru. Sabar tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar sampai kapan? Sampai kita meninggal. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang diberikan pahala tanpa batas itu siapa? Orang yang bersabar. Ya, sabar. Jadi tidak ada kata batas. Ya, walaupun kita sendiri belum bisa memaksimalkan, kita latih, kita upayakan. Ya, nah, intinya selain kaidah mungkin suami istri, ini untuk semua. Ya, berusaha untuk saling mengerti. Ya, saling mengerti, jangan mudah emosi. Ya, jangan mudah emosi. Ada lagi yang lain? Kaidah cukup atau puas? Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Bapak-bapak, ada pertanyaan bapak-bapak? Salman. Tuan rumah. Tuan rumah. Ke Salman? Tidak ada ya? Mau bertanya kah? Kakak mau tanya kakak? Tanya. Tidak apa-apa. Maju sedikit. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tidak menerima bantuan ya? Bantuan lebih tepatnya. Suami melarang tapi tujuannya menolong kita. Suami melarang Tapi dia mau menolong kita. menolong kita. Ya, Mungkin karena suami marah tapi subhanallah. Ya. Waduh, pertanyaan berat ini. Berat. Ya. Boleh tidak pertanyaannya kita menerima bantuan sementara suami larang gitu. Ya, maka dilihat keadaan. Kalau memang dengan tidak menerima bantuan itu tidak ada mudarat, tidak ada bahaya yang menimpa kita, dan suami bisa dapatkan bantuan dari orang lain, ya, misalnya dari keluarganya, maka itu yang lebih baik. Kita taati suami, ya, jangan kita membantah suami. Ya, bisa jadi suami malu mungkin sama orang tersebut atau punya sesuatu dengan orang tersebut, maka yang lebih bagus kita ikuti suami. Ya, kecuali misalnya sudah kepepet sudah. Kalau tidak, misalnya buat berobat anak, tidak ada lagi bantuan di mana-mana. Kalau tidak berobat anaknya bisa, naudzubillah, bisa koit misalnya. Ya, sudah sakit parah misalnya, cari uang tidak ada. Hanya orang ini yang mau kasih bantuan. Nah, yang seperti ini boleh istri itu ambil. Tapi lihat keadaan dulu. Kalau hanya bantuan sekedar, artinya suami masih bisa dapat dari tempat lain, dari keluarganya, atau suami masih punya, maka jangan kita bermudah-mudahan menyelisihi atau membantah perintah suami. Tapi tidak boleh kita taat semua perintah suami. Ya, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak boleh ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau sudah hubungannya dengan maksiat, misalnya saya kasih contoh. Suami bilang, kau ini lebih gagah kalau tidak pakai kerudung, misalnya. Terus saya sudah pakai kerudung. Karena kau lebih gagah kalau tidak pakai kerudung, misalnya. Nah, ini tidak boleh istri ikut. Tidak boleh. Atau kerudungnya istri ini pendek. Apa tidak panjang misalnya. Terus suami lebih suka kalau istri itu pakai kerudung yang lipat-lipat begini kepala itu. Yang ujungnya pokoknya kerudungnya tidak jelas, tidak syar'i. Karena kalau dia pakai kerudung itu lebih cantik. Kalau dia pakai kerudung yang syar'i kurang cantik. Terus dia bilang, suami jangan pakai yang ini, pakai yang begini-begini itu bagus. Nah,
Nah ini jangan diikuti, tidak boleh. Ya, ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Jelas Ibu? Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Ada lagi yang lain? Wih, masya Allah. Mertua yang tanya. Silakan Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan ibu-ibu ini sering menghadiri undangan kerja masak pada saat pesta, ada pesta. Kemudian karena saking asiknya masak, tiba-tiba bunyi geblok ya, waktu sholat. Ya, pada saat itu dia mau sholat, tapi dia merasa bau asap, bau keringat atau bau asap itu bagaimana? Apa dia perlu ganti baju atau dia perlu mandi atau bagaimana itu Ustaz? Masya Allah. Saya ulang Ibu yang pertanyaannya tidak sebagai mic. Jadi ibu-ibu banyak yang ikut kerja ada orang acara nikah atau dipanggil buat kerja. Terus dia kerja itu keringat-keringat. Ya. Bau asap ya. Bau asam atau asap? Asap. Bau asap. Ya, bau asam sama aja. Campur aduk. Terus apakah dia harus ganti baju atau mandi dulu baru dia sholat atau dahulukan sholat? Ya, Masya Allah. Tapi tidak najis. Tidak najis. Ya, tidak najis. Tapi bau. Jadi, ya Mas, cukup sudah bau asin. Ya, jadi bagaimana? Nah, ini perlu diperhatikan. Allah SWT firman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ya. Datangilah masjid itu dengan pakaian terbaik. Ya, termasuk wanita ketika masuk ke tempat sholatnya, dia harus datang dengan penampilan yang paling baik. Ya, makanya sunnah itu menggunakan parfum wangian ketika sholat, pakaian terbaik dipakai. Yang lebih baik dia mandi dulu. Apalagi wanita itu bukan seperti laki-laki, dia tidak wajib sholat jamaah. Molor 10-20 menit tidak masalah, 15 menit tidak masalah. Dia sholat sendiri di rumah. Yang paling utama dia mandi dulu, bersihkan seluruh badannya, ganti pakaian yang bagus, dia sholat. Itu yang paling baik. Sah tidak kalau dia sholat dalam keadaan bau? Sah. Hanya saja ya kurang pahalanya, menyelisih sunnah. Ya, kita itu sholat itu kita mau menghadap Pak siapa bupati sekarang kayak Pajon, mau pergi di Pajon, pasti kita pakai pakaian wangi. Apalagi ketemu Bapak Prabowo. Masa kita ketemu Allah SWT kita pakai pakaian yang bau, ya itu kurang layak, ya. Tapi kalau ditanya sah dan tidak sah sholatnya, ya sah sholatnya, karena keringat, bau dan sebagainya tidak membatalkan sholat, ya. Jadi yang lebih baik Mama dia pulang mandi dulu, ganti pakaian, sholat, atau mandi di tempat orang dia kerja. Yang lebih bagus lagi dia bawa pakaian di tas. Itu paling bagus. Kalau dia sudah pengalaman selama ini kerja bakal begini-begini, dia bawa pakaian mukena di tas. Nanti di rumah orang kerja ketika tiba waktu sholat dia numpang mandi. Habis itu dia sholat di kamar tuan rumah. Lebih bagus. Tidak ada masalah ya. Itu yang terbaik. Ada lagi, Mam Fitria? Saya Ustaz, tadi ada agak banyak. Kenapa terakhir baru banyak? Terkait dengan haji syariah, apa betul kalau yang saya dengar ya baca tuh itu kalau perempuan kalau seumpama bajunya terkena najis pada saat dia lewat di tempat yang kering katanya hilang najisnya. Apa betul? Subhanallah ya. Ya ini terkait dengan hadis Nabi SAW ketika ada seorang wanita dia bertanya kepada Ummu Salamah istri dari Nabi, ya saya ini berada di suatu tempat yang banyak najis. Sementara ma'ruf keadaan pakaian di zaman Nabi itu, pakaian wanita itu nggak ada yang kelihatan telapak kakinya. Dia pakaian itu nyeret ke tanah. Ya, itu sunnahnya pakaian wanita. Jadi pakaian itu dia mepet ke tanah, kena tanah itu. Ya, kena tanah. Jadi bukan yang ngambang begini, ya. Jadi ketika Ummu Salamah mendengar itu, beliau menyampaikan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan yutahhiruhu ma ba'dahu. Ya. Jadi pakaian itu wanita ketika kena najis, maka dia menjadi suci dengan tanah-tanah berikutnya. Contoh, kita jalan di rumahnya orang yang ada anjing, per anjing. Tiba-tiba ibu-ibu misalnya, pakaiannya kena tai anjing.
yang di dasarnya paling bawah lah ya, paling bawah. Nah, ketika dia jalan ke tempat-tempat lain, maka tanah-tanah itu kan kena itu kotoran sampai kering, maka hilang najisnya. Ya, yutahhiruhu ma ba'dahu. Tanah-tanah berikutnya mensucikan tanah sebelumnya yang ada najis. Itu pakaian wanita, terkait dengan pakaian wanita. Makanya pakaian wanita itu sunnahnya dia itu nyeret ke tanah. Bukan kayak kita laki-laki. Kalau kita laki-laki disunahkannya itu di atas mata kaki. Kalau perempuan di bawah telapak kaki, bukan di bawah mata kaki, di bawah telapak kaki. Jadi nyeret. Itu sunnahnya. Harusnya seperti itu. Ya. Tidak apa-apa rusak-rusak baju memang seperti itu. Nanti beli lagi. Yang kedua apa lagi Kak Wardah? Tentang izin. Kalau keluar, Izin ya. apa boleh kita izin sekaligus gitu kan? Bagaimana? Kan repot kalau kita di toko, kasih tahu saya ke toko, habis keluar ada sedikit lagi, Iya. apa boleh kita izin? Bilang saja saya mau keluar ada urusan. Ada keluar ada urusan. Saya mau belanja bahan kue. Sementara bahan kuenya ya, sementara bahan kuenya susunya di ini apa nama kita beli itu kayaknya hoki. Susunya di hoki. Yang ini apanya lagi di Batra. Ada di pasar. Cukup bilang saya mau keluar mau beli bahan kue. Sudah selesai. Ya, jangan sampai di hoki izin lagi. Saya mau pergi di Batra. Sampai di Batra mau ke pasar. Ya, ribet jadinya. Ya, cukup. Nah, ini perlu juga ya. Ini penting ini. Sudahkah kita melakukan ini? Ada tidak dari kita ini yang kalau mau keluar izin suami? Saya mau tanya, di sini ada tidak? Siapakah dia? Angkat tangan. Oh, masya Allah. Oh, Hayat selalu izin. Subhanallah. Istri soleha. Luar biasa. Luar biasa. Oh, gara-gara diantar. Maksudnya yang bisa naik motor tapi bisa izin. Siapa? Ya? Kalau hanya kasih tahu saja Ustaz, Apa? dikasih tahu saja. Iya, artinya kasih. Iya, artinya memberitahu itu kan bentuk izin artinya. Iya. Siapa di luar tadi? Kaum ini ya? Iya. Jadi kan misalnya Helmi kan pergi Jawa. Jadi saya sebelum Helmi pergi Jawa saya bilang Helmi Bodito saya sayang jangan Helmi. Berangkat saya sudah di Bodito. Kalau saya keluar saya tidak perlu lagi izin. Iya. Izin duluan. Antar sekolah, jemput saya tidak perlu izin lagi. Iya. Apa itu? Bisa seperti itu. Iya. Wallahu alam yang seperti ini insya Allah boleh. Selama itu kebiasaan yang suami sudah tahu, jemput ahnaf di masjid misalnya, pulang ngaji dijemput ya, atau pagi beli sayur sudah ma'ruf, terus dia kasih tahu Bang Helmi, itu cukup insya Allah. Kecuali ada yang lain misalnya kowe ngapu misalnya, nah ini harus disampaikan kepada Bang Helmi ya, karena tempat wanita itu asalnya di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah SWT, hendaklah wanita itu diam di rumah. Jangan dia tabarruj keluar berhias seperti orang-orang jahiliyah dulu. Ya, tempat wanita itu asalnya di rumah. Siapakah ibu-ibu yang di sini yang senang di rumah? Angkat tangan. Siapa yang senang? Subhanallah. Luar biasa. Bagus ya. Yang saya tahu sering di rumah ini Kak Jenny, Masya Allah. Kak Jenny di rumah. Luar biasa ya. Masya Allah. Masya Allah. Karena tidak bisa memotor ya, bahaya. Ya, alhamdulillah. Yang sudah baik terus dijaga. Yang belum baik diperbaiki ya. Berusaha untuk jadi wanita terbaik. Karena tujuan kita adalah surganya Allah SWT ya. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Iya, oh, Masya Allah. Iya kakak. Saya mau tanya sedikit Ustaz ya. Iya kakak. Kita rajin sholat di waktu. Alhamdulillah. Kita sholat. Alhamdulillah. Rumah kita ini sering contohnya sering mengarang-arang. Istilah begini Ustaz. Seumpamanya suami tidak larang kita keluar. Suami tidak larang kau ke acara. Tapi kita selalu omong ke orang. Suami. Tapi kita selalu bawa nama laki begitu Ustaz. Maksudnya lakinya saya larang saya begini, lakinya sementara suami tidak larang. Itu hukumnya bagaimana? Sementara kita rajin nih sholat 5 waktu.
Tapi berani berbohong. Tapi suka mengarang. Oh, itu tidak boleh, itu dosa. Umpamanya laki tidak laki mengizinkan, tapi kita dong Karena kita malas kita mau begitu. saya karena Ya. saya suka mengarang. Ya, ini tidak boleh. Sholat 5 waktu. Ini dosa. Dosanya yang pertama kadzib, dia berdusta. Dosa yang kedua dia fitnah suaminya. Ya betul ini. Jadi dia dua dosanya. Dosa berdusta, dosa fitnah suami. Suami tidak larang, dia bilang larang. Dia sudah, iya, tidak apa-apa kasih maaf. Dosanya lebih berat di suami apa di bini, sementara bini ini rajin sholat begitu. Kan yang karang ini istri. Ya istri yang dosa. Suaminya tidak tahu apa-apa ini ceritanya. Ceritanya kan suaminya bukan suami yang ngarang-ngarang kan istri. Istri yang dosa. Suami tidak dosa. Sementara apa terhapus dengan sholat 5 waktunya? Tidak. Sholat itu pahalanya sendiri. Jujur pahalanya sendiri. Kalau dosa, pahala sholat tetap ada. Ya, tapi dapat dosa berdusta, dosa fitnah. Nah, ya. Tapi jangan karena kita suka berbohong, sudah tahu sholat. Percuma sholat, keliru. Tetap harus jaga sholat. Ya. Sholat itu sudah bagus kalau dijaga, sudah bagus sudah itu. Ya, tinggal bagaimana mengurangi atau meniadakan dusta tadi atau fitnah kepada suami. Ya. Sekalipun niatnya baik begitu Ustaz. Sekalipun niatnya baik. Contohnya bagaimana ini kakak? Contoh. Contohnya begini. Iya. Suaminya tidak melarang. Iya. Apa larang apa? Biar saya bisa. Umpamanya sama silaturahmi atau apa begitu Pak Ustaz. Tapi kita yang tipu bilang suami larang, suami gini. Nah itu dosa. Kenapa? Karena silaturahim itu perintah agama. Terus kita bilang suami larang silaturahim. Dosanya lipat-lipat ini bahaya. Ya, dia berdosanya berlipat ganda. Pertama, silaturahim itu ibadah. Terus dia bilang suaminya larang silaturahim. Berarti seolah-olah dia bilang suaminya larang ibadah. Tidak boleh. Padahal tidak demikian. Maka dosa tidak boleh. Ya. Nah, kecuali misalnya begini, niat baik itu seperti ini, saya kasih contoh. Teman ajak pergi nonton bioskop, misalnya teman sekolah, misalnya di Jawa, ajak nonton bioskop atau ajak pergi makan rujak. Tapi sudah pasti makan rujak sama teman, nanti ghibah, semua fitnah ada, omongin orang pasti ada. Terus waktu diajak, dia bilang sama temannya, suami saya larang. Ini baru niat baik. Walaupun tidak boleh juga, walaupun tetap tidak boleh, tapi ini yang namanya niatnya baik. Kalau larang silaturahim itu niat buruk, tidak boleh. Karena silaturahim itu ibadah. Begitu kakak, paham kakak? Insyaallah. Ya, ada lagi? Kajian ini, kawarda sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Insya Allah ini bukan di rumah tangganya saya, cuman mau tanya. Amin, aja iya. buat cari Tidak tahu. apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita tuh di rumah tangga bertengkar dengan kita suami, Iya. itu kan biasa. Tapi kan kita dalam rumah ya. Terus kalau kita istri ini cerita keluar rumah tentang kita punya aibnya suami atau masalah rumah tangganya kita, Iya. kita cerita di luar rumah lah. Maksudnya disapa aja kalau kita ketemu, kita Iya. cocok, kita bicara. Itu hukumnya bagaimana? Air putih saya kakak. Itu tidak boleh, ya. Insya Allah ya, jangan. Ya, tidak boleh kita itu membuka aib pasangan kita. Ya, cukup kita dan pasangan yang tahu. Sebisa mungkin kita tutup aib pasangan kita, ya. Walaupun suami kita yang salah. Tapi kalau tujuannya, dengarkan. Kalau tujuannya supaya orang itu menasihati suami, misalnya kita tahu orang ini kalau dengan Ibu Adi misalnya, kalau Ibu Adi yang ngomong pasti dia dengar, kita curhat Ibu Adi, supaya Ibu Adi nasihat. Nah ini tidak apa-apa. Ini kita minta tolong Ibu Adi untuk menasihati suami kita, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, hanya sekedar membuka aib, maka ini tidak boleh. Ya, maka harus dirinci dulu ya. Kalau ada tujuan baik, ada manfaatnya, tidak apa-apa. Misalnya suami ini mau dengarnya fulan atau fulana, ya apa kita sampaikan supaya dia yang nasihati. Ya,
Ya, sudah Kawarda? Iya Kawarda. Ini tentang keuangan, Ustaz. Keuangan ya. Umpama Pahala bapak. makasih ya. Pahala dia. Iya Kawarda. Umpama kita dikasih uang mau belanja, Iya. terus misalnya kasih kita 500.000, ini untuk belanja gitu. Iya. Terus kita kelola dengan baik, ternyata uang di akhir bulan dia lebih 200.000 gitu. Ah. Apa uang menjadinya haknya kita atau tetap haknya dia? Ya, apakah uang itu menjadi hak istri atau tetap hak suami? Dilihat, tergantung akadnya di awal. Tergantung akadnya di awal. Kalau suami kasih ini buat belanja 1 bulan, misalnya begitu, ya maka ini dipakai. Istri lebih nggak apa-apa dia pakai. Tapi kalau suami sudah bilang ini buat beli, nanti kalau ada lebih kasih kembali. Misalnya begitu. Misalnya ada bahasa seperti itu, maka istri harus kembalikan. Ya, dah halal dia ambil. Ya, tergantung akadnya di awal seperti apa. Perjanjian dengan suami itu seperti apa. Kalau suami bilang ini uang 1 juta buat belanja sudah 1 bulan, jatah. Itu misalnya kita ada melakukan sesuatu harus izin dengan dia. Atau boleh tidak kita melakukan diam-diam gitu. Membelanjakan gitu. Tergantung. Makanya di dalam sebuah hadis itu ada namanya istrinya Abu Sufyan, siapa namanya? Hindun. Jadi ada sahabiah itu sahabat perempuan. Ya, sahabiah namanya Hindun. Ya, Abu Sufyan ini pelit orangnya, pelit orangnya. Kalau kasih uang sedikit, kurang pokoknya. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia bilang, ya wahai Nabi, suami saya ini pelit katanya. Boleh tidak saya ambil uangnya diam-diam? Ini kata Nabi, kata Hindun kepada Nabi, boleh tidak saya ambil uangnya diam-diam? Dia tidak tahu tapi saya ambil uangnya. Kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambil sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Ya, dan tidak apa-apa. Boleh yang seperti itu. Dengan syarat suami tadi memang bakhil pelit. Boleh diambil-ambil. Ya. Tidak dosa. Ya kalau tidak pelit jangan diambil-ambil begitu dong. Ya ndak boleh dong. Ndak boleh ya. Ya, sudah ya, cukup sudah. Ya. Ya, kita tutup ya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.